Halo, selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi di pada sekolah minggu khusus kelas remaja. Kakak harap kalian semua baik-baik, seperti kami di sini juga baik-baik. Mari kita mulai ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Yesus Sayang Padaku. Sekali lagi, Yesus sayang padaku. Ayat yang pertama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita berdoa, sekalian kita berdoa untuk doa pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan selama seminggu ini. Sampai pada hari Minggu ini kami kembali lagi kelas remaja beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan membaca dan belajar dari firman-Mu. Biarlah Tuhan membuka hati kami dan pikiran kami. Oleh Roh Kudus-Mu kami mengerti isi firman-Mu dan mengenali Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami akan membaca firman-Mu. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah, yang sudah menyiapkan Alkitabnya atau yang belum bisa mengambil Alkitabnya. Pembacaan hari Minggu ini khusus kelas remaja Minggu ke-38 terambil dari kitab Kisah Para Rasul 10. Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-48. Kisah Para Rasul 10 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-48. Tapi kita tidak akan membaca semuanya. Adik-adik bisa baca di rumah. Kita akan membaca ayatnya yang ke-34 sampai dengan 35. Lalu lompat ke ayat 38. Kita akan membaca sama-sama dari ayat 34 sampai 36, 34 sampai 36, lalu lompat ke 38. Judul pembacaan Petrus dan Cornelius. Ayatnya yang ke-34 sampai 36, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Ayat yang ke-36, itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Ayatnya yang ke-38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan
berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ya adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kalau adik-adik baca dari ayat 1 sampai 48, itu ceritanya seperti begini. Waktu Simon Petrus di Yope, di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius. Dia itu seorang perwira Itali. Dia itu, kalau di ayat 1, adik-adik baca ayat 1 ayat 2, dia itu seorang perwira yang saleh, terus biasa memberi sedekah kepada orang-orang Yahudi, juga dia takut akan Allah. Suatu kali dia sedang berdoa, si Cornelius ini sedang berdoa, lalu nampaklah malaikat Tuhan. Jadi malaikat Tuhan muncul, menampakkan diri kepadanya, lalu malaikat Tuhan bilang gini, Cornelius, semua doamu, semua sedekahmu sudah didengar sama Allah. Sekarang suruhlah beberapa orang pergi ke Yope. Di sana ada seorang yang bernama Simon, yang disebut Petrus, yang tinggal juga di suatu rumah. Rumah itu rumah milik Simon si penyemak kulit. Jadi Simon Petrus tinggal di rumahnya Simon, tapi Simon yang pekerjaannya penyemak kulit. Malaikat Tuhan bilang, suruh suruh beberapa orang ke sana untuk menjemput Simon Petrus kemari. Lalu di Yope, suatu kali di Yope, Simon Petrus waktu itu kan pelayanan. Kalau adik-adik baca di ayatnya yang ke-9 itu, pasal 9 itu ada Simon Petrus menyembuhkan, membangkitkan Tabita. Bukan Simon Petrus yang membangkitkan, tetapi dengan kuasa Tuhan Simon Petrus dipakai sehingga seorang perempuan yang di Yope waktu itu meninggal, dia dibangkitkan. Nah, di situ di Yope Simon Petrus sedang lapar. Dia lapar sekali. Dia lapar, makanan sedang disiapkan, lalu dia naik ke ruang atas, di tingkat atas, dia mau berdoa, tiba-tiba dia dapat penglihatan. Biasa orang bilang visi, itu penglihatan. Kalau mimpi itu orang sedang tidur, tapi kalau orang sedang sadar, tiba-tiba diperlihatkan sesuatu sama Tuhan, itu namanya penglihatan. Kalau orang sedang mimpi, terus malaikat datang kepada dia dalam mimpi, seperti malaikat menampakkan diri kepada Yusuf, itu namanya mimpi. Tapi malaikat atau Tuhan bisa mengutus malaikatnya kepada seseorang, bisa dalam mimpi, bisa juga waktu sadar, waktu sedang bangun. Jadi sedang bangun Simon Petrus, dia melihat penglihatan, itu namanya penglihatan. Lalu Simon Petrus mau berdoa, tiba-tiba dia dapat penglihatan dari Tuhan. Tuhan bawa satu gulungan besar sekali, kain besar sekali. Lalu Tuhan mulai buka kain itu, buka kain. Di dalam kain itu ada banyak binatang melata, binatang yang menjalar. Maksudnya yang menjalar itu kayak ular, itu yang menjalar. Lalu ada banyak sekali hewan-hewan di dalam. Lalu Tuhan bilang, Simon Petrus, sembelih hewan yang di dalam kain itu, sembelihlah lalu makanlah. Lalu Simon Petrus bilang ini, Tuhan, saya tidak biasa makan itu. Kami tidak biasa makan itu. Kami anggap binatang-binatang seperti itu, ada binatang-binatang yang najis. Tuhan bilang lagi, Simon Petrus, sembelihlah. Tuhan, saya tidak bisa makan. Peristiwa itu, perkataan itu terjadi sampai 3 kali. Lalu gulungan kitab itu mulai tertutup, lalu penglihatan itu hilang. Simon Petrus dia pikir-pikir, aduh, ini maksudnya Tuhan apa sih? Tuhan maksudnya apa? Dia sedang berpikir. Lalu Tuhan berkata, Simon Petrus, ada 2 orang sedang menunggu engkau di luar.
Roh Kudus berkata, Simon Petrus, ada 2 orang sedang menunggu engkau di luar. Lalu Simon Petrus turun. Nah, 2 orang ini juga sedang pada saat yang bersamaan mereka masuk. Mereka tanya, permisi, apakah Simon yang disebut Petrus ada di rumah di sini? Saat 2 orang itu masuk, Roh Kudus menyampaikan bahwa ada 2 orang sedang mencari engkau Petrus pada saat bersamaan. Lalu Petrus turun. Lalu Petrus bilang, saya ini Simon Petrus. Lalu mereka bilang, Cornelius, kami punya pemimpin namanya Cornelius, perwira tentara Itali, menyuruh kami untuk menyebut engkau ke Kaisarea. Lalu Simon Petrus mulai, oke, ikut. Dia pergi sampai di sana, sampai di perjalanan 1 malam, 1 hari 1 malam, seharilah. Sampai di sana begini, si Cornelius, perwira tentara ini sudah panggil dia punya keluarga, sudah panggil dia punya sanak saudara, dong sudah berkumpul di rumah itu. Jadi saat Simon Petrus masuk, dia lihat, wih, semua orang sudah berkumpul. Lalu Simon Petrus dia bilang begini, tidak baik bagi kami, orang Yahudi, berkumpul atau masuk dengan orang-orang yang bukan sebangsa kami. Itu kami menganggap itu sesuatu yang tidak boleh atau sesuatu yang najis. Tapi karena Allah menyuruh saya dan saya mengerti bahwa Allah juga mau memberitakan firman-Nya kepada semua orang, sehingga saya mau datang ke rumah ini. Jadi dengan peristiwa yang adik-adik masih ingat bahwa kain dibuka dan di dalam-dalam itu ada banyak hewan dan Tuhan suruh kau sembelih dan kau makan. Terus Simon Petrus bilang, aduh saya tidak bisa, saya najis. Pada saat Simon Petrus ke rumah Cornelius, disitulah dia mengerti bahwa tidak semua orang atau semua orang di hadapan Allah itu sama. Karena bangsa Israel itu mereka bangsa pilihan Allah. Lalu karena mereka bangsa pilihan Allah, sehingga mereka menganggap diri mereka pada waktu itu lebih mulia, sehingga tidak mau bergaul sembarangan dengan orang Samaria, orang yang bukan sesuku mereka. Sehingga dengan orang lain mereka menganggap diri, kamu bukan bangsa pilihan Allah, jadi anggap najis. Sehingga pada saat itu Simon Petrus baru mengerti bahwa Allah menerima semua suku bangsa. Dan Allah mau semua suku bangsa mendapat berita tentang keselamatan. Nah, kalau adik-adik baca ayatnya yang ke-36, di situ dibilang, mana nih? Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Kalau Kakak Darius baca di Young Literal Translation, itu terjemahan, kalau Young Literal Translation itu bahasa Inggris, tapi itu diterjemahkan dari bahasa aslinya, bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, karena perjanjian baru. Jadi perjanjian baru itu berisikan kitab bahasa Ibrani. Bahasa Yunani. Bahkan perjanjian lama baru bahasa Ibrani. Nah, di situ di kitab ini di ayat 36 di situ dibilang proclaim good news. Good news itu kabar baik. Kabar baik, kabar sukacita. Proclaim good news, peace through Jesus Christ. Jadi memberitakan good news, kabar baik. Adik-adik ingatkah tidak kabar baik waktu malaikat bilang gini, aku memberitakan kepadamu kabar kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Itu dibilang the great good news. Good news yang kabar baik yang besar sekali. Jadi Yesus datang itu merupakan kabar baik. Good news. Lalu peace, damai sejahtera through Jesus Christ, melalui Yesus Kristus. Jadi Yesus datang itu merupakan kabar baik. Kabar baik bagi semua orang bahwa ada juru selamat datang pada saat peristiwa kelahiran Yesus. Nah, kabar baik itu setelah ada kabar baik, lalu ada damai sejahtera. Kakak harus, kenapa ada damai sejahtera? Kalau adik-adik baca di ayat 38, di situ dibilang Yesus berkeliling, dia berbuat baik. Dia kasih makan 5.000 orang, dia kasih makan 4.000 orang. Terus dia menyembuhkan
yang sakit dia membangkitkan yang mati, Lazarus juga dibangkitkan. Selain dia menyembuhkan dia yang sakit, dia juga menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Nah, damai sejahtera itu ada karena Yesus melakukan sesuatu yang baik, khususnya untuk setiap umat manusia. Yang sakit disembuhkan, yang terikat sama kuasa gelap dilepaskan, bahkan kita dilepaskan, diampuni dari dosa. Jadi setelah Yesus datang membawa good news, bawa kabar baik, lalu setelah kabar baik, di dalam kabar baik itu ada namanya shalom. Shalom itu damai sejahtera, dan damai sejahtera itu Yesus lakukan, berikan melalui karyanya di kayu salib. Dia menanggung segala dosa kita. Kalau adik-adik baca terakhir di ayatnya yang ke-43, saya baca, barang siapa yang percaya kepadanya akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Karena barang siapa yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi hari ini kita belajar 3 hal. Yesus datang yang pertama itu membawa kabar baik. Kabar baik tentang keselamatan. Dan yang kedua dia memberikan shalom, damai sejahtera. Bahwa damai sejahtera itu kita ada jaminan karena Yesus datang membawa damai sejahtera. Isi damai sejahtera itu kita ada jaminan untuk sembuh, kita ada jaminan untuk hidup, kita ada jaminan untuk bebas dari kuasa kegelapan. Kalau seperti sekarang virus corona itu, kalau adik-adik baca di Mazmur 91 itu seperti sesuatu yang berjalan di dalam gelap. Kita tidak tahu pasti kapan selesai, tetapi ini akan berakhir. Virus corona akan berakhir. Kakak Deus percaya ini akan berakhir. Nah, kita dapat kepastian bahwa kita akan terbebas dari virus corona, meski banyak kasus yang terjadi di Manokwari, tetapi ingat bahwa Tuhan itu pelindung dan benteng kubu pertahanan kita. Kesetiaan Tuhan, kalau ada dibaca di situ dibilang a shield and buckler, itu perlindungan dan kubu pertahanan kita itu adalah kesetiaan Tuhan. Jadi kesetiaan Tuhan yang jaga kita terlindung dari virus, kita tetap aman, kita tetap sehat. Bagi saudara-saudara kita yang kena, tetap berharap bahwa ada damai sejahtera melalui Yesus, kita bisa sembuh. Dan yang terakhir, yang ketiga, bahwa kita mendapatkan pengampunan dosa karena kita percaya sama nama Yesus melalui karyanya di atas kayu salib. Jadi tetap percaya, tetap berharap bahwa Yesus memberikan kabar baik, memberikan kesembuhan, kebaikan bagi kita, dan memberikan kita kelepasan dari iblis, kuasa iblis. Nah, virus corona itu juga bukan karena Tuhan yang buat, tetapi karena iblis. Tuhan mengizinkan itu terjadi, tetapi virus corona bukan dari Tuhan. Tuhan hanya mengizinkan itu terjadi, tetapi ingat, Allah mendatangkan segala sesuatu, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya, dan Ia mendatangkan kebaikan. Meski dalam situasi sulit pun sekarang kita nggak bisa kemana-mana, tapi ingat, Allah mendatangkan kebaikan. Turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Tetap percaya, tetap berharap sama Tuhan Yesus bahwa Allah itu baik dan keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Oke, demikian firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Siapkan persembahan kita. Kita menyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Bisa bertepuk tangan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai.
berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi minggu ini. Kita berdoa, adik-adik juga berdoa di rumah, biarlah kita tetap sehat, biarlah Tuhan tetap melindungi kita pada situasi-situasi sekarang ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Kami belajar beberapa hal bahwa Engkau datang ya Yesus, memberikan kami kabar baik bahwa ada kesembuhan, bahwa ada kelepasan buat kami semua di masa-masa sulit ini, bahwa Engkau memberikan kelepasan, terlebih lagi Engkau memberikan keselamatan di dalam nama-Mu Yesus, ya Yesus Tuhan. Terima kasih buat korban-Mu di atas kayu salib yang sudah menanggung segala dosa kami, memberikan jaminan kehidupan, keselamatan, bahkan damai sejahtera di bumi ini untuk kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur juga buat persembahan yang sudah kami berikan. Berkati setiap kami yang berikan kami yang sudah kami berikan kepada Tuhan, di mana kami dapat memberikan karena Tuhan memberikan segala sesuatu kepada kami, yaitu berkat lewat uang atau apapun juga. Terlebih lagi berkati orang tua kami, berikan mereka hidup dan umur panjang, mereka yang menolong kami, juga mereka yang memberikan kami uang untuk berikan persembahan kepadamu. Bapa, berkati mereka, berkati setiap orang tua kami juga, mama papa kami, oma opa kami, semuanya, adik kakak kami, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga gereja kami, Gereja GKI Efrata Wosi, berkati Ibu Pendeta dan semua majelis kakak pengasuh, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kasih karunia-Mu menjaga kami di masa-masa pandemik ini. Kami mau tetap percaya bahwa meski 1000 rebah di sisi kami dan 10.000 rebah di kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami, karena Engkau menjaga kami. Engkau memerintahkan malaikat-malaikat-Mu menjaga kami dalam setiap jalan kami, dan kesetiaan-Mu lah yang menjadi pelindung bagi kami, pagar tembok bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah kasih setia-Mu atas kami, berkat-berkat-Mu atas kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa kalau keluar rumah tetap pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Dan ingat, yang penting tetap percaya dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.